حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dha'aful iman. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Para hadirin rahimakumullah, di awal masih 10 yang awal di bulan Syawal, di mana diartikan adalah bulan peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah mari bersama kita mewujudkan hasil kerja nyata kita 1 bulan, digembleng kita dengan Ramadan, dibina kita dengan haus dan lapar, dibina kita dengan mengendalikan hawa nafsu. Maka di bulan Syawal ini adalah akhir daripada pembuktian kita sejauh mana puasa kita. Ketika puasa kita berhasil, maka di bulan inilah Syawal, mulai dari awal Syawal ibadah kita meningkat. Yang tadinya masih malas ke masjid, sudah tidak ada artinya seorang muslim jauh dari masjid. Betul. Yang tadinya ogah-ogahan berjamaah, sudah tidak layak, kita sudah digembleng selama Ramadan. Jamaah ikutlah Rasulullah, beliau sampai nafas terakhir tidak luput dari selalu berjamaah di masjid bersama para sahabat, bersama kaum muslimin. Makanya khotib yang doib mengajak dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama meningkatkan takwa kita kepada Allah, hasil dari gemblengan kita selama 1 bulan. Karena tujuan akhir dari Ramadan, dari puasa adalah membina agar kita menjadi pribadi yang bermental muttaqin. Apalah artinya 1 bulan kita menahan hawa nafsu? Apalah artinya 1 bulan kita tidak makan, tidak minum di siang hari? Kalau ibadah di bulan Syawal di awal ini kita masih seperti yang lampau. Artinya apa? Keberhasilan Ramadan ketika pribadi kita menjadi seorang yang muttaqin. Untuk itu di awal khutbah saya mengajak, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, ada sebuah contoh yang menjadi awal pembicaraan kita pertemuan kali ini. Ada seorang anak, ketika itu ayahnya ngomongin tidak didengar, dibilangin enggak dikubris, sampai ayahnya sudah tidak ada lagi tega, sudah tidak ada lagi belas kasih, anaknya pun dijewer. Maka ibunya pun sedikit tidak terima. Kenapa ya anak kita, buah hati kita, darah daging kita, kok ayah jewer? Dengar Bu, karena dia tidak pernah mau dengar omongan ayah. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabi sa'ir. Ini pembicaraan yang akan saya bahas. Andai kata kita semua punya pendengaran,
mau mendengar apa yang disampaikan para ulama, mau mendengar apa yang disampaikan oleh para kiai, maka kita pun tidak akan terjerumus ke neraka jahanam. Begitu pula umat Islam seantero dunia ini, andai kata semua mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, insya Allah keselamatan, kesejahteraan, bahkan kebahagiaan akan terwujud dunia dan akhirat. Di hari-hari akhir atau di tahun-tahun 2020 atau di awal, kita seantero dunia seakan prihatin ataupun merasa sedih, ya Pak. Kenapa? Karena bertubi-tubi Allah mengirimkan cobaan dan ujian. Maka seyogianya seorang muslim yang sudah digembleng dengan Ramadan, kita harus bertanya-tanya, dengan ujian ini tambah dekatkah kita kepada Allah? Apa malah tambah jauh kita kepada Allah? Makanya ada jawaban yang sangat menyinggung buat kita semua yang harus kita perhatikan oleh Al-Quran. Mengapa Allah senang memberikan musibah? Mengapa Allah senang menjewer kita? Kenapa orang tua sering menjewer anaknya? Jawaban yang jelas, umat Islam sudah tidak mau mendengar makuna nasma'u aw naqilu, tidak mau menggunakan akalnya yang sehat. Sehingga apa? Sehingga wajar kalau Allah bertubi-tubi mengirimkan ujiannya. Kita lihat dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Ini fakafarat bi an'amillah. Fakafarat bi an'amillah. Ketika ada kalimat fakafarat bi an'amillah, datanglah kalimat yang kedua, fa'adaqahallahu libasal su'i wal khawf. Al-Quran sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali sebuah perumpamaan yang Allah contohkan satu negara, satu qarya, satu desa, satu keluarga yang aminatan penuh dengan rasa aman, mutmainatan yang penuh dengan ketenangan, anaknya hormat pada orang tua, orang tuanya hormat pada istri, istrinya pun taat kepada suami. Pokoknya aminatan, tenang, mutmainatan, tenang, aman, tenang. Sudah Allah contohkan satu qarya, satu negara, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya Allah datangkan dari berbagai macam penjuru. Kalau di Indonesia mungkin tidak akan pernah habis sampai kapanpun para hadirin, karena orang-orang luar sana yang sangat melihat, yang sangat tahu dengan potensi alam yang terpendam di Indonesia, sangat menginginkan kalau bisa bagaimana caranya Indonesia jadi milik kita. Ini Korea ini lebih cenderung kepada kita para hadirin. Kenapa? Karena Indonesia ini sangat kaya raya, subur makmur, tidak akan pernah ada kata kelaparan. Di Arab itu tidak ada pohon ubi, di Indonesia ada. Di mana-mana tidak ada tanaman yang ada di Indonesia. Makanya kita bercermin pada kesempatan ini agar Allah senantiasa menahan bencananya. Allah tidak segan-segan istilahnya, tidak mau menurunkan lagi musibahnya kepada kita. Dengan cara apa tadi disampaikan? Setelah berbagai macam ragam kenikmatan yang Allah berikan, tiba-tiba kita orang Islam pada parosbian umilah, mengkufuri, mengingkari apa yang sudah Allah berikan. Banyak kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita lupa. Orang sehat, kuat, gerak jalan, olahraga 2000 km, tapi ke masjid yang cuma 2 meter belum mampu. Bukankah kita sedang kufur dengan nikmat Allah? Mata dilihatkan dalam pekerjaan dunia, melihat YouTube, melihat HP, bahkan melihat apa yang tidak perlu kita lihat, berjam-jam kita lihat siang dan malam, mampu. Coba kita perlihatkan kepada Al-Quran, teteskan air mata, berdalam isinya supaya apa? Semakin lagi dekat kita kepada Allah, ternyata kita pun tidak mampu. Banyak
nikmat yang Allah berikan kita kufuri. Makanya ketika banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita kufuri, maka tidak segan-segan ada kalimat dari ayat fa'adaqahallahu libasan zu. Allah campakkan, Allah berikan libasal ju. Ini libasal ini maknanya jadi para alim. Artinya apa? Allah akan berikan kita ini kelaparan. Yang tadinya subur makmur, cari nafkah aja susah. Jangankan cari nafkah, sholat di masjid ada aja susah. Kenapa semua ini terjadi? Banyak umat Islam yang kufur dengan nikmat Allah. Banyak umat Islam ketika dikasih kemanfaatan, ketika dikasih kekuasaan, bahkan seakan-akan berkata seperti apa yang dikatakan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan tertinggi, saya tidak perlu beribadah lagi. Sehingga kalau sudah kalimatnya merasa lebih tinggi, maka diktator yang terjadi, dia membuat undang-undang semaunya, dia membuat aturan semaunya, cocok tidak cocok, pokoknya semaunya. Kenapa? Karena Fir'aun. Kenapa Fir'aun begitu? Merasa diri diambang kekuasaan yang sangat tinggi. Itu nikmat dari Allah. Jabatan mungkin, harta mungkin, apa saja yang sudah Allah titipkan, sebetulnya itu adalah kenikmatan daripada Allah. Ketika kita mengkufurinya, tunggulah suatu saat nanti Allah tidak segan-segan libasal ju. Allah berikan rasa kelaparan, wal auf, rasa haus, takut. Jangankan apa istilah sekarang ini, kita pergi kemana-mana aja udah merasa ketakutan. Jangankan orang dulu kita takut itu sendiri, sekarang malah takut kalau berkerumun, diciduk sama polisi, Pak. Sampai masjid aja dilonggarin jajarannya. Makanya imam nggak perlu lagi sabu suku partum, karena sudah ngatur sendiri. Seharusnya rapat saja. Ini para hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan karena sangat waktu yang sangat singkat ini, satu pelajaran yang berharga buat kami pribadi khususnya, bahwa nanti ketika kita sudah bisa, ketika kita sudah sering mengkufuri pemberian daripada Allah, jabatan mungkin, harta mungkin, atau mungkin seorang ulama dengan ilmunya buat kesombongan, buat menghardik orang lain, buat menjelek-jelekan orang lain sekalipun, maka ulama tersebut pun sudah mengkufuri apa yang sudah diberikan oleh Allah berbentuk ilmu. Mudah-mudahan yang berharta, yuk jangan kufuri hartanya. Yang berjabatan, yuk jabatannya jangan dikufuri. Juga yang berilmu, wahai engkau para ulama, jangan kau kufuri ilmumu. Ayo ajak umat untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, secara singkat, bahwa azab Allah akan segera turun kalau kita ingkar nikmat, kalau kita zalim. Dan yang ketiga yang tidak mungkin kita bahas karena waktu yang sangat sempit, yaitu ketika riba sudah merajalela. Itulah wabah-wabah penyakit akan Allah turunkan kalau umat Islam tidak ngerem diri. Jangan kufur nikmat, jangan berbuat zalim, dan jangan terlalu senang memakan riba. Sekali terjun kepada riba, bila mana tidak berhenti, berarti kita sedang mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Fa'danu biharbi. Jadi kita sedang mengajak perang. Pertama perang kepada Allah, kedua perang kepada Rasulnya Allah. Mudah-mudahan semua yang ada diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati وزنت عرضها السماوات وزنت عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه